Oke guys, balik lagi sama gue sekarang di sini. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu kalau iOS 16 beta 7 itu udah dirilis oleh Apple, dan kemungkinan besar untuk esok harinya iOS 16 yang public beta 5-nya akan dirilis juga sama Apple. Untuk build number dan juga update-nya tuh yang developer beta 7 dan juga yang public beta 5 itu nanti akan sama ya untuk build numbernya. Jadi kalau kalian mau buru-buru update tinggal pilih aja yang developer beta 7, tapi kalau mau tunggu lebih aman dan lebih nyamannya tuh mending kalian tunggu ke public beta yang 5 aja. Selain iOS 16 beta 7, Apple juga merilis iPadOS beta 7, terus ada watchOS 9 beta 7, ada HomePod 16 beta 7, dan juga tvOS 16 beta 7. Untuk device yang gua gunakan ini adalah iPhone XR yang udah gua custom housing ke 13 Pro. Jadi ini gua udah sempet pakai di 16 beta 6 kemarin. Itu kisaran 1 minggu dan gua ngerasa nyaman-nyaman aja, nggak ada kendala. Ya mungkin ada lah sedikit kendala, itu berupa bugs ya, dan gua nggak tahu itu masih ada atau enggak. Nanti kita akan cek di 16 beta 7 ini masih ada atau enggak. Untuk size-nya sendiri itu kecil ya, sekitar 300 MB-an. Ini gue tuh udah ke download ya, karena gue setnya tuh ke auto download with wifi. Jadi tinggal diinstal aja, dan gue ini sebenarnya udah install juga. Untuk size-nya ya segitu ya, sekitar 300 MB-an. Kalau posisi kalian sebelumnya tuh ada di iOS 16 developer beta 6. Kemudian untuk build numbernya itu 16.020A5356A dengan firmware modemnya yaitu 3.07.00. Untuk apa aja yang baru sebenarnya minor banget ya. Kayaknya ini mendekati final version dari iOS 16 ini. Apple benar-benar cuma kasih perbaikan kecil-kecil aja di dalamnya. Fitur-fitur baru gua rasa nggak akan dimunculin ya. Paling ya cuma dikit-dikit doang. Salah satunya fitur baterai percentage yang sampai saat ini pun belum dimunculkan di iPhone XR ini. Dan kemungkinan sih sampai 16 yang versi finalnya nanti gua rasa nggak akan dimunculin ya, nggak akan dimasukin ke iPhone XR ini. Paling cuma di iPhone tertentu aja. Padahal itu cuman fitur persentase baterai loh di bagian pojok kanan atas. Ya aneh aja gitu, kenapa harus pilih-pilih kasih ke iPhone tertentu. Ya gue sih berharapnya di iOS kedepannya Apple tetap kasih ke semua iPhone ya untuk fitur ini. Jadi nggak pilih-pilih kasih di iPhone tertentu. Sebenarnya kalau kita cek itu ada perubahan kecil ya di iOS 16 beta 7 ini, yaitu pada pengaturan, lalu menu iCloud, terus pilih foto. Di sini Apple menambahkan fitur share library, yang mana ini bisa kita manfaatkan untuk membagikan perpustakaan foto yang kita miliki kepada teman kita yang menggunakan iPhone juga dan tentunya berada di iOS 16 terbaru. Ya emang cuma itu aja ya di 16 beta 7 ini. Sisanya ya perbaikan bugs dan juga sistem keamanan softwarenya itu sendiri. Kita bisa cek di release notes ini, linknya udah gua cantumin di kolom deskripsi. Di beta 7 ini Apple ngefix kerusakan-kerusakan yang ada pada softwarenya seperti accessibility, grafik, UI device, emoji, home, iCloud, dan masih banyak lagi. Kalian bisa baca aja sendiri. Itu semua Apple lakukan guna mengatasi aplikasi-aplikasi yang sering force close ya, sering nge-freeze, sering keluar sendiri, atau bahkan nggak bisa dijalani sama sekali. Tapi yang sangat disayangkan, bugs yang gue alami di beta 6 dan beta 5, beta 4 sebelumnya itu masih terjadi juga di beta 7 ini, yaitu pada aplikasi Tokopedia. Gua nggak tahu kenapa sampai di beta 7 ini masih muncul aja ya bug seperti ini. Lu bisa lihat sendiri di kolom pencarian barang tuh hilang ya, nggak ada sama sekali. Dan lu nggak bisa cari apapun. Padahal Tokopedia itu salah satu aplikasi yang hampir tiap saat gue buka. Masalahnya di iPadOS 16 beta 7 itu sama aja, nggak muncul juga untuk kolom pencariannya. Aplikasinya pun udah gue update ya ke versi yang terbaru, dan gue rasa ini yang bermasalah tuh iOS-nya. Dan iOS 16 resmi itu kan tinggal sebentar lagi ya rilis. Kalau misalnya bugs ini belum di fix juga, belum diperbaiki sampai rilisan 16 versi resminya nanti, gue sih ngerasa kecewa banget ya. Sekarang kita akan cek untuk iPhone storage-nya. Ini gue coba buka tanpa gue skip dan lumayan cepet ya. Kemudian kita cek aja di bagian bawah sini, di bagian sistem data. Itu sekitar 8 gigaan, ya cukup besar ya untuk iPhone dengan kapasitas 64 GB ini. Mungkin karena ada perbaikan sistem data dari Apple itu sendiri yang membuat storage-nya jadi bertambah. Gua nggak tahu juga sih. Kemudian untuk performa, gua sih ngerasanya lancar-lancar aja ya, smooth-smooth aja, nggak ada crash, nggak ada force close, nggak ada lu jalanin aplikasi terus berhenti tiba-tiba, itu nggak ada. Pokoknya lancar-lancar aja, nggak ada kendala pada saat gua menggunakan iPhone XR ini. Begitu juga dengan iPad Air 4 gua dan juga device utama gua iPhone 12 mini itu udah gue update semua ke 16 beta 7, dan itu berjalan flawless aja tanpa gangguan. Untuk main game juga ini masih enak banget, malahan gue sih lebih sering pakai iPad ya untuk main game.
dan itu lancar-lancar aja, nggak ada patah-patah atau berhenti secara tiba-tiba, sama sekali nggak ada kendala. Gue juga udah coba tes Geekbench score-nya di iPhone XR dengan chip A12 Bionic nih. Gue mendapatkan single core-nya tuh di angka 1108 dan multicore-nya di angka 2231. Di iPad pun sama, gue udah tes dapetin single core-nya tuh di angka 1571 dan multicore-nya tuh di angka 4141. Tes ini tuh gue lakukan semata-mata hanya karena ingin tahu ya hasil atau skor dari tiap iOS beta yang gue gunakan. Jadi ya nggak berpengaruh 100% pada performa yang sesungguhnya. Semua itu tergantung pengalaman pemakaian kalian masing-masing. Untuk baterainya, ini gue kasih tahu grafik pemakaian gue. Gue lebih sering ngecas saat baterai itu masih ada di angka 30% ke atas. Jadi ya nggak sampai tiris dulu baru gue cas ya. Contohnya kayak gini, baru 1 jam yang lalu gue ngecasnya. Dan baterai usage gue tuh lebih sering digunakan untuk sosial media ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan juga WhatsApp. Dan gue ngerasain sih cukup awet sampai saat ini. Jadi harusnya sih nggak ada isu baterai boros di iOS 16 beta 7 ini. Ya gue rasa gitu aja iOS 16 beta 7 ini. Gue sih agak pesimis ya untuk beta 8-nya nanti dirilis. Karena ya 7 September kan udah mau perilisan yang resminya. Jadi kemungkinan besar dari beta 7 ini langsung ke versi yang RC-nya. Baru nanti tanggal 7 Septembernya dirilis yang versi resminya. So gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue pamit.